Pagi. Selamat pagi. Jangan siang, nanti salah kita. Semangat terus, pagi terus. Bangun pagi itu. Jadi biarpun jam 5 sore, selamat pagi. Jam 11 malam, selamat pagi. Supaya hawa pagi itu selalu membuat keceriaan buat kita. Setuju? Shalom. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik, saya hari ini hadir di Sumba Barat Daya, tempat yang sangat indah. Terima kasih atas penerimaan yang begitu hangat dari pemerintah Sumba Barat Daya dan seluruh masyarakat. Karena itu saya menyampaikan rasa terima kasih, apresiasi dari pemerintah provinsi, khususnya kepada yang terhormat Bapak Bupati Sumba Barat Daya. Ini dokter yang betul. Dulu saya pikir dokternya main-main, sekarang saya sudah yakin dia dokter benar. Dr. Cornelis Kodimete, para pimpinan OPD lingkup Kabupaten Sumba Barat Daya, para camat, para kepala sekolah SMK SMA yang hadir, kepala desa, Kapolsek, mewakili Dan Ramil, Bapak Dan Ramil atau mewakili Dan Ramil? Oh, wakili Pak Dandim, ya. Para guru, khususnya anak-anakku, para siswa SMK 1 Kodi Utara yang saya cintai, anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dari fraksi PKB, para tokoh agama, para tokoh adat, para ketua komite yang sempat hadir di tempat ini, dan semua kita yang berbahagia. Saya di Sumba Barat Daya kalau setiap datang untuk terapi. Kalau lagi stres di Kupang, datang Sumba Barat Daya. Khususnya bulan-bulan begini untuk terapi psikologi saya melihat jagungnya bertumbuh dengan baik. Karena itu saya bangga hari ini melihat bagaimana di Kodi, di tempat-tempat lain, di Laura yang dulunya masih kosong perlahan-lahan mulai ikut. Dulu orang bilang ke saya, Sumba Barat Daya itu yang rajin orang Wajewa. Kalau Laura sama Kodi berat Bapak. Tapi hari ini saya tidak akan percaya itu bila satu saat orang menyampaikan itu kepada saya. Karena saya lihat ternyata gerakan Kodi menggentarkan dunia provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, itu saya terus mendorong untuk kita semua, model seperti ini jangan hilang. Benar apa yang disampaikan Pak Bupati bahwa dengan panen bulan begini kita kekurangan untuk alat untuk pengering selo. Saya akan menyiapkan setelah pulang dari sini untuk menyiapkan satu selo ada di Sumba Barat Daya, khususnya di Kodi, untuk nanti panen jagung yang banyak itu kita mampu terapi sehingga musim apapun tidak ada masalah karena kita punya selo sendiri. Pak Luki, itu selo kira-kira berapa dia punya harga itu? 2M kecil lah. Nanti kita atur itu. Kita aturlah selo satu di sini. Yang kedua, kita sangat serius karena tidak mungkin pembangunan itu hanya berjalan sementara, harus menjadi budaya terus menerus menjadi kekuatan gerakan. Dan bila ini dikerjakan benar, kita akan menatap masa depan kita dengan baik. Dunia sudah berubah dan Sumba menjadi perhatian dunia hari ini. Bukan saja Sumba, tapi seluruh NTT mendapat perhatian dunia hari ini. Karena itu kita terus bersemangat untuk mengerjakan seluruh pembangunan yang masih tertinggal ratusan tahun lamanya bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain. 100 tahun minimal kita jauh tertinggal dengan Pulau Jawa. 100 tahun. Tapi kalau kita mengejar 100 tahun itu dengan kerja-kerja yang cerdas, kerja yang bersemangat,
kerja yang kolaboratif, saya yakin kita akan mengejar ketertinggalan kita. Karena itu saya lihat hari ini ada di SMK ini, kita lihat bahwa bantuan pemerintah, uang yang tadi diterima itu uang yang besar. Hari ini APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur 50% pada dunia pendidikan, 50%. Sekitar 2 triliun ada di pemerintah, khususnya pemerintah provinsi, ada di pendidikan, sektor pendidikan. Ada 2 triliun di situ. Bayar gaji mungkin 1 triliun, sisanya 1 triliun untuk pembangunan. Bayangkan, itu besar sekali. Tapi kalau nanti keluarnya juga susah, kita omong dia tidak mengerti, dia omong pun kita tidak mengerti. Nah ini kita repot betul. Tapi saya yakin kalau kita terapi terus, maka kita akan punya SMA, SMK yang sangat luar biasa. Pada hari kita lihat bahwa keputusan gubernur untuk khususnya kelas 12 harus masuk mulai 5.30. Awalnya 5, tapi ada minta untuk geser sedikit karena nanti mau sholat subuh itu mepet. Ya udah, kita 5.30 supaya semua dapat terakomodir dengan baik. Kenapa ini kita lakukan? Karena setiap kelompok manusia, komunitas manusia yang kalau tidak berjalan maju, kita harus mulai untuk merubahnya. Manusia yang hidup dalam zona nyaman dan tidak mau keluar dari zona nyaman itu, sesungguhnya mereka telah mati. Banyak yang protes saya dengan teori segala macam dunia punya. Tapi saya bilang, teori itu kau sudah pakai DTT untuk bangun tidak? Jadi hebat tidak? Ada kadis pendidikan di mana satu tempat bilang, otak main itu jam 9. Tapi tempat dia pun orang banyak. Di sebelah rumah saya gubernur pun ada yang tidak bisa baca. SD kelas 2 tidak bisa baca. Tapi dia protes terhadap seluruh kebijakan. Dia tidak mengurus dia punya daerah supaya orang-orang pintar, literasinya bagus. Jadi kalau saya bilang, dunia ini orang hobi omong tanpa kerja. Karena gampang sekali, mulut itu cepat tanpa dengan dia punya tangan dan pikiran. Kita mulai belajar untuk mengerjakan sesuatu dengan kecerdasan kita. Ini tantangan kita. Tantangan besar. Sebagai politisi, tidak boleh melakukan langkah kebijakan yang mengganggu stabilitas di saat udah mau selesai. Itu tidak boleh. Supaya orang sayang kamu, jangan, sudah stop. Ini terbalik. Kita mengambil langkah ekstrim. Nanti orang benci kita. Nah, kemungkinan pertanyaan satu, itu politisi lagi gila atau dia memang bodoh. Nah, kita agak gila sedikit. Kita tidak tertarik terhadap populer. Kita ingin provinsi ini bergerak maju lebih hebat. Dia harus lebih daripada biasa-biasa. Kerja biasa tidak bisa, maka kerja luar biasa. Contohnya, kalau kau di kerja biasa, bupati tidur terus tidak turun di lahan-lahan, dorong petani kerja mati-matian, dorong pejabat-pejabat untuk kerja, apakah bisa tanam begini banyak? Bisa tidak? Bisa tidak? Tidak bisa. Sama ada kabupaten lain lahannya luas. Sampai hari ini kita masih bermasalah. Terus gubernur dorong terus. Lahannya luas. Tapi tidak ada yang jagungnya hutan jagung seperti Sumba Barat Daya. Ini karena pemimpin harus gerakannya ke bawah terus. Karena itu saya yakin nanti kalau SMK mau berubah, uangnya banyak nih. Setiap SMK yang mau berubah, SMA yang mau berubah, mereka akan dapat bantuan spesial. Umpama SMK 1 Kodi Utara, Bapak kami mau bangun jam 4 atau jam 5 mau tanam jagung di lahan kami 50 hektar. Nah, uang tidak ada, aman. Selama kalian rajin semen, uang ada. Orang 1 triliun uangnya. Jadi kita mau lihat ini uang siapa yang mau tanggapi uang ini dengan baik. Park SMA SMK yang rajin, tapi saya tidak mau hanya kepala sekolah omong saja. Ada kepala sekolah, ada ketua komite, guru-guru, orang tua murid, kumpul semua. Karena nanti bilang ini gubernur yang mau, kami bukan kami, tidak mau, dia yang mau. Nah, walaupun saya tidak takut, kalau orang marah saya pun, toh saya tidak seperti garam untuk larut kan. Memang hobi. Pemimpin itu selalu terdepan. Mau bikin apapun selalu bertahan. Itulah pemimpin. Pemimpin itu selalu nomor 1 terdepan. Jadi kalau pemimpin terbelakang, nah itu bukan pemimpin, itu follower. Pemimpin terdepan. Nah,
Karena itu semua banyak follower salah tentang pemimpin. Kenapa? Dia lebih cepat, one step ahead, satu langkah di depan, minimal. Apalagi dia 1000 langkah di depan. Nah itu tidak bisa dapat. Karena itu pemimpin itu tipikalnya kalau dia mengeluarkan pikiran selalu orang ribut. Kenapa? Karena minimal one step ahead, satu langkah di depan. Nah ini karena itu kita selalu mendorong Nusa Tenggara Timur. Banyak kebijakan dulu yang kita menuai protes. Banyak di NTT sejak saya jadi gubernur. Banyak sekali. Di Labuan Bajo mengatur supaya bisa menjadi aman, demo besar-besaran. Tapi hari ini setelah itu, Bapak dulu kami juga tidak tahu, ternyata begini jadinya. Ya, memang begitu. Maka Yesus bilang ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Itu karena begitu, one step ahead, satu langkah di depan minimal. Nah karena itu saya harapkan Sumba Barat Daya, khususnya Pulau Sumba, ini pulau yang luar biasa. Kita siapkan supaya ke depan pulau ini menjadi pulau yang akan melakukan hilirisasi dalam semua bidang. Kita mempunyai jagung, kita mempunyai peternakan yang kuat, kita punya energi terbarukan yang hebat, khususnya solar farm. Tahun depan, paling lambat tahun ini sudah mulai. Kita akan mengerjakan semuanya dengan baik, dan itu Sumba akan menjadi sebuah pertumbuhan yang hebat. Karena itu ke depan nanti kita juga menyiapkan untuk SMK, untuk apa namanya itu, energi baru terbarukan. Nanti Pak Kabit siapkan untuk SMK energi baru terbarukan di Sumba. Kenapa? Karena mau tidak mau itu harus ada, supaya anak-anak terbelajar biasa dengan bagaimana mereka berhubungan dengan energi baru terbarukan. Nah, ini kita butuhkan untuk menjawab seluruh tantangan yang ada. Tidak ada manusia yang cerdas, pintar, luar biasa, tetapi dia tidak punya daya tahan dan jadi. Tidak ada. Banyak orang mengeluarkan teori akhir ini. Kalau kita baca di Facebook, semua orang pintar, luar biasa. Tapi begitu omong abi dia makan pun bermasalah. Banyak. Omong teorinya luar biasa, makan bermasalah. Bahkan anaknya pun di sekolah pun dia cari keliling orang untuk bantu anaknya sekolah. Karena dia sendiri, tapi dia tertarik sekali mengeluarkan teori. Ini namanya teori di atas langit yang tidak pernah turun landing di bumi ini. Nah, karena itu kita tidak tertarik terhadap orang-orang seperti itu. Dunia dan ilmu pengetahuan mengajarkan kita bahwa tidak mungkin IQ semata-mata untuk membangun manusia. Intellectual quiescence bukanlah alasan satu-satunya manusia itu menjadi manusia unggul. Ada orang bilang, anak saya cerdas, wah bagus, punya daya tahan tidak? Anak saya nih kalau sudah hujan sedikit demam 8 tahun baru berhenti Bapak. Ini berat gitu. Bapak anak saya kalau bergerak saat jalan 500 meter dia batuk 8 tahun Bapak. Ini tidak bisa. Ternyata tidak itu. Rupanya ada ilmu lain yang mempengaruhi, daya tahan lain, ada input lain. Adalah bagaimana kita mempunyai resilience. Anak-anak itu punya resilience. Resilience itu bukan kayak gelas dari kaca itu banting di lantai dia pecah berantakan, bukan. Resilience itu seperti bola kasti, banting dia melompat tinggi. Itu namanya resilience, mempunyai kemampuan loncat di saat banting. Nah kalau itu ilmu. Nah untuk itu mengharuskan anak-anak itu dibawa dalam sebuah program atau proyek-proyek yang membuat mereka punya kemampuan untuk bertumbuh maju. Tidak bisa mereka belajar dalam ruang kelas. Karena itu Pak Guru, coba guru-guru SMA SMK coba diri coba. Mana guru SMA SMK? Baik, terima kasih. Nah duduk kembali. Begini ilmunya. Tidak mungkin anak siswa datang dari rumah, bapak ibu guru langsung masuk kelas, langsung transfer knowledge kepada anak ini. Tidak akan bisa. Karena ini sekolah bukan tempat penitipan anak. Sekolah itu bukan jasa penitipan anak. Sekolah adalah sebuah lembaga untuk mendidik, membina, melatih seorang anak manusia menjadi mandiri. Karena itu kita mesti punya desain untuk kita kenal mereka. Mereka adalah bagian keluarga kita. Untuk kita pahami, di rumah makan atau tidak. Di rumah dia punya hidup psikologi anak ini dalam rumah tangga macam apa.
Itu kita mesti punya waktu. Waktu yang saya lihat kalau kita 5.30 atau 5, dan akhirnya sekarang 5.30, ada waktu yang kita nyanyi bersama, kita berdari bersama, kita ngobrol bersama, kita bisa cek mereka punya kehidupan rumah tangga. Whatever, jam 8 dulu kita mulai, tidak apa-apa. Tapi Bapak Ibu Guru mempunyai waktu untuk bisa menjadi bagian dari anak itu, untuk memahami psikologi anak itu dengan baik. Pertanyaan saya, pernah kita lakukan itu dalam sekolah? Pernah kita lakukan itu dalam sekolah? Pernah Bapak Ibu Guru kepala sekolah? Belum? Belum. Kita masih sedang menjadi tempat jasa penitipan anak, bukan menjadi tempat membangun kemandirian seorang anak manusia. Tidak bisa. Bapak tidak mengenal anak itu, Bapak hanya mentransfer sesuatu. Ibarat Bapak tidak kenal lahannya, Bapak tidak kenal benihnya, Bapak tidak kenal pupuknya, Bapak siram saja, syukur tumbuh, tidak tumbuh pun ya telah saya lakukan. Tidak bisa. Dunia pendidikan kita harus mulai berubah. Kita harus paham apa yang sedang kita bangun anak ini. Bagaimana membangun intelektualnya. Mengapa transfer knowledge ini menjadi masalah kepada dirinya? Ada problem trauma kah dia? Kita tidak ke sana. Bagaimana, apakah ini trauma dia? Trauma lingkungan? Trauma rumah tangga? Apakah anak ini hidup dalam lingkungan keluarga seperti apa? Ini yang harus kita pelajari. Ini tempat dunia pendidikan. Karena itu memang kita punya waktu cukup. Masuk jam 7.30 bukan berarti datang terus langsung terakhir. Tidak ada keberhasilan menurut saya. Tidak ada keberhasilan seorang anak manusia yang datang duduk di transfer knowledge. Rata-rata mungkin 1% dapat, tapi majority mereka masih tetap berpikir tentang bagaimana kondisi dirinya. Trauma di rumah kan? Trauma lingkungan? Trauma dengan guru? Kita ini produk-produk trauma guru loh. Saya tidak tahu kalau Pak Bupati, saya ada. Masuk sekolah itu kan lihat guru punya kumis, saya takut sekali. Kumisnya melintang panjang, isap tembakau begitu dia memotong itu. Dari mana? Padahal kan dunia pendidikan tuh harus relax, enjoy, kegembiraan di sana harus dilakukan. Bukan penuh dengan tekanan. Tekanan yang dimaksud adalah program, proyek didampingi untuk mereka berhasil menemukan identitas diri mereka. Itu dunia pendidikan. Jadi uang yang banyak itu, uang yang disiapkan untuk Bapak Ibu kepala sekolah, ketua komite, para guru pembimbing, mendampingi mereka untuk mereka menemukan confidence diri. Tidak semua manusia seperti saya atau Pak Cornelius Kodemete yang mampu berjuang sendiri untuk keluar dari kesulitan. Tidak semua manusia seperti itu. Ada yang perlu pendampingan secara serius agar mereka confidence, mereka percaya diri untuk menatap masa depan bahwa memang saya mampu. Ingat, banyak yang kita katakan bahwa anak ini tidak punya bakat untuk matematika, anak ini tidak punya bakat untuk fisika. Kita sedang salah. Tidak ada satu manusia di dunia ini. Semua kita punya kemampuan. Bila kita mampu membuat tanah itu subur, kita mampu mendesain psikologi anak itu dengan baik, lalu kita mengisi dengan penuh kasih sayang dan cinta, lalu ilmu itu kita kasih, dia akan bertumbuh subur, lebih hebat dari siapapun yang mempunyai bakat yang luar biasa. Saya percaya itu. Kita sedang merubah, kita sedang merestorasi dunia pendidikan kita. Kita tidak sedang menjadi lembaga jasa penitipan anak. Kita menjadi sebuah lembaga mendidik, melatih, mendampingi, dan membangun seorang manusia menjadi manusia unggul. Itulah kenapa saya ingin mendorong. Pertama kelas 12 dulu, bertahap. Lalu kelas 11 dipersiapkan menuju kelas 12. Mengapa? Kalau kita tidak siapkan mereka, mereka akan menjadi pengangguran baru untuk pemerintah, untuk masyarakat, dan untuk keluarga. Kesalahannya di mana? Dunia pendidikan. Kita tidak sedang mempersiapkan mereka. Karena itu kita harus mulai. Ini harus dilakukan. Dan bukan hari ini, sejak saya jadi gubernur, saya sudah meminta agar seluruh sekolah tidak boleh menjadi jasa penitipan anak. Tapi kan tentunya saya gubernur.
Tidak boleh saya berlangsung teknis sekaligus masuk ke dalam. Tapi makin hari makin lihat tidak, maka saya maju. Saya maju ke depan. Karena itu saya harapkan Bapak Ibu guru yang hadir di sini, khususnya kepala sekolah, ketua komite, mulai melatih anak, mendidik mereka. Jangan pernah melihat mereka bahwa mereka tidak mampu. Ingat, tidak ada yang tidak mampu, tidak ada. Semua kita mampu. Saya dalam keluarga semua merasa bahwa ini anak tidak jadi. Dalam lingkungan semua maki saya. Saya tidak pernah mendapatkan sebuah kesempatan untuk dihormati dalam hidup saya sebagai anak. Mereka menganggap saya adalah sampah. Saya tidak mungkin menjadi sesuatu. Karena itu membuktikan diri saya tidak berada dalam kondisi yang baik. Saya karena pasti saya bukan orang yang mendapatkan pujian sebagai anak yang baik. Tapi saya mau katakan, di saat kita menemukan mentor yang baik yang mendidik kita, kamu mampu. Kamu mampu. Bangun, kamu mampu. Dengan cinta kasih, dengan dorongan yang baik, maka hari ini di depan Bapak Ibu semua, saya berdiri dengan confidence untuk bicara kepada Bapak Ibu semua. Karena saya telah disuburkan tanah saya, psikologi saya, psikologi hidup saya dibuat dengan baik, sehingga saya mampu berpikir dengan baik. Saya penuh confidence untuk berdiri siapapun, untuk menerima pengetahuan dari siapapun, untuk menjadi lebih baik. Karena itu saya tidak pernah percaya bahwa hanya dengan alasan orang itu dia mempunyai talenta, itu talent. Seseorang yang sudah memang bakatnya begitu, tidak bisa. Saya tidak pernah percaya itu. Seorang yang bakatnya hebat, kalau tidak terlatih dengan baik, bahkan tidak punya daya ketabahan, dia tidak akan jadi. Seorang dokter profesor melakukan sebuah riset, Profesor Angela Duckworth, dia melakukan riset tentang bagaimana membangun seseorang anak. Bahkan dia juga percaya bahwa tidak mungkin seseorang itu hanya karena bakat dia menjadi sesuatu. Tidak. Orang anak yang dilatih dengan benar. Satu, dia bilang orang harus dilatih intelektual pasti. Juga adversity quotientnya, daya tahan akan tekanan. 3, resilience. 4, grit, ketabahan hati menerima segala macam tekanan. Tabah. Ini menjadi modal membangun manusia unggul. Dan dunia pendidikan harus melatih anak-anak untuk memiliki 4 modal ini. Bukan hanya melahirkan anak cerdas, karena hari ini kita memiliki bagaimana kecerdasan buatan itu. Kita tahu semua sangat luar biasa. Tes dimanapun, mau tanya anak-anak selama mereka punya signal, jaringan punya, mereka tinggal masuk di Google, masuk tanya apapun, dia orang jawab lebih pintar dari kita. Tapi begitu signalnya hilang, dia punya otak juga hilang. Artificial intelligence itu sangat maju luar biasa hari ini. Tetapi manusia bukan bicara tentang intelektual semata-mata, tapi daya tahan akan tekanan. Orang yang ditekan dan dia melompat, orang yang tabah di dalam penderitaan. Inilah manusia yang dibangun. Dan saya yakin Nusa Tenggara Timur, khususnya Kodi Utara, lebih khususnya kita semua yang hadir di tempat ini, mari kita bersama-sama membangun sebuah proyek besar untuk masa depan kita. Melatih anak-anak di sekolah bukan sebagai objek yang patut kita buat suka-suka, tapi kita latih mereka sebagai sebuah investasi manusia yang nantinya membanggakan baik keluarga, baik sekolah sebagai guru-guru, kepala sekolah, baik pemerintah, baik ke pemerintah kabupaten, provinsi maupun nasional. Kita bangun anak-anak yang mereka percaya diri dan mereka menatap masa depan dengan baik. Karena itu sekali lagi kepada anak-anak semua, jangan pernah kalian merasa saya mah kurang pintar. Jangan pernah. Pintar gampang, tapi apakah kamu punya daya tahan lebih hebat dari orang lain? Kita akan menunjukkan itu. Karena itu latihan. Dalam setiap penderitaan, jangan menyerah. Dalam setiap kesusahan, jangan menyerah. Itulah modal untuk kita menatap masa depan kita. Selanjutnya, saya harapkan untuk kita, stunting kita. Kemarin Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah mengunjungi Nusa Tenggara Timur.
diarahkan oleh Bapak Presiden untuk setiap kabupaten dengan stuntingnya tinggi itu akan dipasang alat untuk dipantau langsung oleh Bapak Presiden. Tapi untuk Nusa Tenggara Timur, Pak Menteri Kesehatan tidak mau cuma 2. Dia mau 1 kota dan 21 kabupaten dipasang semua. Jadi nanti Bapak Presiden akan melihat kita punya pekerjaan, para kepala-kepala puskesmas, camat, kepala desa, bupati, kepala dinas kesehatan, gubernur, dinas kesehatan provinsi, semua akan di situ. Lihat semua. Menteri, Bapak Presiden, Wakil Presiden. Jadi kalau kita mau ngomong kami punya stunting tidak ada, langsung ketahuan. Kau tolol itu. Ini data yang ada di sini sekian ini. Semua data lengkap. Karena itu Pak Bupati, sekitar bulan Mei paling lambat seluruh aplikasi berkaitan dengan stunting di seluruh NTT akan terpasang mulai dari bulan Maret nanti. Sekarang ini mereka telah siapkan, lalu mereka akan memasangkan semuanya untuk kepentingan itu. Yang kedua, berkaitan dengan kita punya antropometri, alat ukur dan timbang kita. Karena kita masih kurang, Bapak Bupati tolong cek kepada dinas kesehatan untuk mereka bisa input cepat, karena kita belum sampai itu, supaya di sana telah disiapkan. Kita di NTT kita kurang 5.000 puskesmas, mereka akan menyiapkan, bahkan sampai ke posyandu akan disiapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, khusus Nusa Tenggara Timur. Karena itu saya minta lewat Pak Bupati, tolong setelah ini kumpulkan para pekerja, baik itu pada jasa untuk tender dan segala macam, dan kepala dinas kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mereka input seluruh kebutuhan posyandu, puskesmas yang ada di Sumba Barat Daya, sehingga nantinya tahun ini kita dapat memiliki semua antropometri sehingga kita mampu menimbang dan mengukur anak-anak dengan standar yang baik. Ini harus kita lakukan. Karena itu saya harapkan ini terus didorong. Selanjutnya ada isu besar dunia hari ini. Selain daripada pangan dan energi, isu besar terhadap krisis seks. Ini krisis seks ini bukan berarti ini. Sekarang orang di negara-negara maju tidak mau punya anak lagi. Bahkan mereka tidak mau kawin lagi. Banyak negara sekarang kasih kumpul orang untuk mau kawin. Kalau di Kodi banyak, lulusan ajak dan suka kawin semua. Tapi ini tepat atau lambat akan juga menyerang Indonesia. Tapi saya bilang kepada seluruh teman-teman, khususnya hari ini Pak Bupati dan seluruh jajaran, kita mulai mengendalikan pertumbuhan penduduk pada keluarga miskin. Jangan menahan pada keluarga yang mampu. Seperti Koming begini kita dorong punya lebih banyak. Umpamanya anggota DPRD dari bisa tambah anak lebih banyak. Tambah anak, bukan saya suruh tambah istri, saya suruh tambah anak. Yang mampu kita suruh nambah. Tapi kalau keluarga miskin, kita kendalikan pertumbuhan penduduknya. Itu strategi di dunia manapun begitu. Kependudukan adalah sebuah desain kebijakan politik. Karena itu memang harusnya kita merumuskan pertumbuhan penduduk pada keluarga miskin sekian ditahan. Tapi yang keluarga sejahtera lepas kalau Pak Bupati bisa ukur 10, bukan 10 artinya nambah istri. Saya tidak menyuruh orang menambah istri, saya menyuruh nambah anak boleh pada keluarga mampu. Keluarga yang tidak mampu jangan. Karena kita sedang dunia trennya menuju ke sana. Jepang bermasalah, Korea Selatan bermasalah, Singapura bermasalah, negara-negara Eropa bermasalah. Bahkan di beberapa negara Eropa kalau kawin kasih hadiah. Kawin, bayangkan itu. Kalau orang Kodi pindah ke sana, tidak usah hadiah pun tidak apa-apa. Ini sudah bagus ini. Karena itu saya selalu mendorong itu agar kita menuju ke sana. Dan ini tren, lambat atau cepat Indonesia akan hadapi itu. Tapi kalau kita sudah desain dari awal, kita sudah siapkan dari awal, kita tidak mengalami itu. Kenapa? Nanti kalau semua tidak mau kawin, semua tidak mau punya anak, siapa mau bikin anak? Lalu semuanya habis semua. Lama-lama mau siapa mau tanam jagung lagi? Kita sudah mulai kerja tanam jagung, pelan-pelan mati. Jagung tidak ada karena bukan tidak tanam, manusia tidak ada lagi. Nah, karena itu kita mulai
untuk mendesain BKKBN, nanti Pak Bupati ketemu, tolong didorong di kabupaten, serius sekali kepada keluarga miskin. Bukan kampanye, itu kepada keluarga-keluarga yang cukup. Pegawai negeri yang bisa mampu dia tanam, dia pegawai negeri, golongan biarpun golongan satu, tapi saya tanam kebun, habis pulang dari kerja, tanam kebun 10 hektar, tambah sudah, tidak apa-apa, bikin banyak, itu makin bagus. Apalagi di Sumba ini, banyak sekali. Tapi saya omong anak ya, saya tidak omong tentang pasangan. Jadi kalau pasangan kan di Sumba ini kan banyak sekali, ada kepala desa yang katanya 12 istri. Nah, saya satu aja bisa babak belur, apalagi 12. Karena itu kita bicara tentang bagaimana pertumbuhan populasi dengan pasangan yang sah, jangan pasangan yang tidak sah. Karena itu saya harapkan ini menjadi perhatian. Yang terakhir tentang kita punya tagging untuk ternak. Saya lihat ini menjadi menjadi sebuah gerakan yang baik, sehingga kita bisa tahu pasti berapa ternak kerbau kita di NTT, di Pulau Sumba, berapa sapi kita di Pulau Sumba. Jangan kita kadis peternakan ini bukan di Sumba Barat, tempat lain. Coba saya tanya, coba di pulau itu berapa? Bapak tercatat di pulau itu sapi 20.000 ekor. Kau pun kepala, saya keliling dari ujung ke ujung tidak lihat sapi. Kau kasih saya 20.000, kau memang otak hanya cuma tulis-tulis saja. Tapi kan kenapa tidak bisa? Berapa? 20.000, kita tak. Bohong kamu, orang ini tidak nyampe kok. Nah, tagging itu menolong kita untuk kita mempunyai database dalam lingkungan dan dia terpantau dengan digital, sehingga kita bisa melihat lebih gampang. Karena itu sekali lagi terima kasih Pak Bupati, semua yang hadir di tempat ini. Kita tetap bersemangat dan sebentar lagi hujan akan berhenti, kita akan masuk dalam musim panas. Semoga kita juga tetap kerja keras. Terima kasih SMK, jagung yang saya lihat tumbuhnya subur. Ini tanda perhatian yang luar biasa. Tapi jangan cuma segini, bisa berkembang di tempat lain lagi. Kita bisa kerjakan. Sumba Timur masih lahan banyak. Kalau tertarik saya omong dengan Bupati Sumba Timur. Saya tadi bilang Pak Bupati, boleh kita bicara dengan Sumba Timur? Mereka punya tanah, Sumba Barat Daya yang kerja. Kita bagi hasil. Nah, saya nanti saya omong besok 3 hari lagi saya ada di Sumba Timur. Nanti saya bicara dengan Bapak di Sumba Timur. Saya punya tenaga kerja dari Sumba Barat Daya, khususnya dari Kodi, ini mereka mau datang. Bapak punya tanah mana, kami kerjasama supaya kita kerjasama dengan semua. Nah, karena itu terima kasih buat semua partisipasi hari ini. Semoga semua kita diberkati, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan senantiasa membantu kita, menolong kita untuk menyelesaikan seluruh masalah yang kita hadapi. Sekian, terima kasih. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.